Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 30 Juli 2026. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah saudara kita merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan dan atas hari anugerah-Mu yang kami rasakan, yang kami terus nikmati dalam hidup ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, dan tolong kami agar kami hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Allah hari ini dalam Injil Matius 5 ayat 43 sampai ayat 48. Beginilah firman-Nya. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Amin. Tema dalam renungan hari ini yaitu sempurna seperti Bapa sempurna. Ungkapan umum tidak ada manusia yang sempurna merupakan ungkapan yang cukup lazim dalam kehidupan sosial. Tetapi menarik dalam pembacaan hari ini di ayat 48 mengatakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Tampaknya ayat ini bertolak belakang dengan ungkapan di atas. Lalu apa maksud sempurna di atas di dalam ayat 48 ini? Kata sempurna dalam ayat 48 berasal dari bahasa Yunani telos. Telos dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai panggilan untuk hidup mencerminkan sifat Allah atau hidup meneladani Allah. Dengan demikian, Allah yang memiliki sifat kasih sempurna dan tidak membeda-bedakan itu menjadi teladan bagi kita dalam mempraktekkan kasih kita di dunia ini. Ketika Yesus mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam ayat 44 dapat dipahami bahwa kasih itu tidak bisa dibatasi oleh perasaan atau perbuatan orang lain terhadap kita, melainkan harus berdasar pada kasih Allah yang sempurna. Kasih itu harus penuh dan tanpa syarat. Hal ini menjadi bagian yang paling luar biasa dari kesempurnaan kasih Allah. Sebagai anak-anak Allah yang hidup di masa kini, kesempurnaan kasih Allah di dalam diri kita menjadi alasan bagi kita untuk mau hidup
terus-menerus diperbarui semakin serupa dengan Dia yang sempurna. Kesempurnaan kita terletak pada bagaimana kita bertanggung jawab penuh atas kasih Allah dalam diri kita, termasuk talenta pada diri kita yang kita pakai untuk melayani Allah dan sesama ciptaan, menyatakan kasih-Nya di dunia ini. Amin. Demikianlah firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, dan kami mohon pertolongan-Mu untuk senantiasa memampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, mempraktekkan kasih dari-Mu bagi sesama. Tuhan juga memberkati seluruh umat-Mu dalam seluruh dunia ini. Engkau yang senantiasa campur tangan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Tuhan, Engkau mengampuni dalam setiap hal yang mungkin umat-Mu lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan mengampuni dan memberkati. Tuhan memulihkan kehidupannya sehingga umat-Mu senantiasa sempurna di hadapan-Mu. Tuhan juga memberkati saat ini seluruh kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan lawati yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang berduka Tuhan Engkau menghiburkan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati dalam setiap hidupnya, sehingga yang saat ini mengalami duka merasakan kekuatan yang dari Allah. Tuhan juga memberkati saat ini umat-Mu yang mencari pekerjaan. Engkau senantiasa menolong, Engkau berkati pekerjaan sesuai dengan skill yang mereka miliki dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan juga memberkati putra-putri jemaat-Mu dalam pendidikannya. Dimanapun menempuh pendidikan, Tuhan juga berkati. Berkatilah juga semua anak-anak bangsa ini dalam kehidupan dan pendidikannya, agar menjadi anak-anak bangsa yang sungguh diberkati Tuhan dan senantiasa mencintai bangsa dan negara dengan pimpinan Tuhan. Tuhan juga memberkati saat ini dalam setiap kehidupan seluruh umat-Mu di dunia ini, dalam setiap pergumulannya, dalam setiap harapannya. Engkau memberkati. Berkati juga bangsa dan negara Indonesia ini, dan juga berikan senantiasa kedamaian, keamanan, dan kemakmuran. Begitu juga kepada bangsa dan negara-negara di seluruh dunia. Tuhan senantiasa campur tangan memberkati kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati seluruh kehidupan umat-Mu dalam sepanjang hari ini. Dan apapun yang jemaat-Mu lakukan, kerjakan, biarlah sepanjang hari ini hanya terus hidup dalam kebenaran-Mu, hidup terus berpaut di dalam Engkau. Inilah doa kami, permohonan kami, syukur kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita terima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat beraktivitas saudara, Tuhan memberkati.